Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mengerobet yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita John Wick dari chapter sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum kita menyikap ceritanya, alangkah bahagianya Mengerobet jika kalian memadamkan si merah yang ada di kanan. Dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Tanpa berlama-lama lagi, maka langsung saja sikat Mang Bet. Kisah ini diawali dengan aksi kejar-kejaran antara si John dengan seorang pria bermotor yang diduga ada kaitannya dengan mobil Mustang yang di chapter sebelumnya. Dan ia berhasil menemukan informasi yaitu sebuah kartu Yu-Gi-Oh yang diambil oleh seorang pria bermotor tersebut. Ternyata mobil kesayangan si John tersebut ada di seseorang yang bernama Abraham Tarasov. Dia juga adalah mafia dan seorang kakak dari si Vigo yang telah dibunuh oleh si John di chapter sebelumnya. Di sini nampak si John sudah tahu di mana mobil kesayangannya tersebut dan telah tiba di lokasi di mana si Abraham tinggal. Di sisi lain si Abraham berbincang bersama ajudannya yang nampak ruas karena diberitahu bahwa mobil yang Abraham simpan itu adalah mobil si John. Lalu si ajudan tersebut bertanya kepadanya, "Kenapa tidak kita rempuk dan bunuh aja si John? Dia hanya olangan." Si Abraham mulai berbicara bahwa si John adalah sosok pria yang fokus, berkomitmen, dan memiliki kehendak yang kuat. Selain itu si Abraham menceritakan kembali cerita yang cukup melegenda, yaitu si John berhasil menghabisi 3 pria di bar dengan sebuah pensil. Tak lama telepon pun berdering. Ternyata itu adalah telepon dari si John. "Mobil orang aya di mana?" "Jir." Di sini si Abraham menampak rada ruas dan ketakutan setelah tahu bahwa Baba Yaga alias si John berada di tempatnya. Singkat cerita, setelah menghabisi seluruh panayagan si Abraham, si John tiba di hadapannya si Abraham. Itu membuat kena mental karena langsung berhadapan dengan si John. Di sini tujuan si John adalah mengajaknya damai. Karena sudah kena mental, si Abraham pun hanya pasrah dan menerima ajakan damai tersebut. Dan inilah John Wick Chapter 2. Setelah berhasil mendapatkan mobilnya kembali walaupun rangsak alias ruksak, si John pun pulang ke rumahnya. Lalu ia memberi makan anjingnya, mandi, tidur, dan kembali kesepian seperti teman saya. Keesokan harinya ketika sedang bermain bersama anjingnya, si Aris datang ke rumah si John. Ia nampak kaget melihat kondisi mobil si John yang rusak begitu parah. Namun si Aris berniat untuk memperbaiki mobil si John di bengkelnya. Setelah si Aris pulang, si John berniat untuk mengubur semua perlengkapan berburunya karena dia memang telah pensiun dan akan menikmati hidupnya seperti orang biasa. Tak lama ada seorang yang datang ke rumah si John. Ternyata itu adalah Santino De Antonio. Ternyata dia adalah seorang anak dari petinggi high table yang telah berjasa dalam membuat si John pensiun hingga bisa menikahi Helen. Sebagai balasannya, John bersumpah dengan membuat sebuah medali perjanjian. Si Santino pun membawa medali tersebut dan menuntut balas budi dari si John untuk menjadi pembunuh bayaran. Di sini si John menolak. Hal itu membuat si Santino marah dan membakar rumah si John. Namun alhamdulillah si John bersama anjingnya selamat. Setelah kejadian itu, si John nampak nigrah bersama anjingnya menuju ke Hotel Continental untuk konsultasi terkait masalahnya dengan si Santino. Si Vincent mengatakan bahwa si John melanggar sebuah kesepakatan dan si John beruntung karena hanya menghancurkan rumahnya. Selain itu, si Vincent keheranan kenapa si John melakukan kesepakatan dengan si Santino. Namun si John mengatakan bahwa melakukan kesepakatan dengan si Santino adalah sebuah jalan keluar. Nampak untuk sebuah pembunuh bayaran kelas atas memiliki 2 aturan, yaitu tidak ada pertumpahan darah di wilayah kontinental dan semua kesepakatan harus dihormati. Jika itu dilanggar akan membuat seorang pelanggar menjadi excommunicado. Berdasarkan hasil kokoreh dari Google, excommunicado itu adalah pengasingan
di mana terdapat undangan terbuka bagi seluruh pembunuh bayaran untuk saling berebut kepala dari orang yang diasingkan tersebut. Jadi siapa yang bisa membunuh orang yang ekskomunikado, maka akan mendapat imbalan yang sangat besar. Si Winston menyuruh si John untuk menerima kesepakatan si Santino karena berdasarkan dengan sebuah peraturan. Tak mau dirinya diburu dan menerima masukan dari si Winston, ia pun menitipkan anjingnya ke resepsionis dan langsung menuju ke tempat si Santino. Entah nikreh lagi atau naik ojol, si John pun sampai di tujuan. Saat akan masuk ke ruangan si Santino, si John diperiksa oleh penjaga profesional. Langsung to the point, si Santino menyuruh John untuk membunuh adik perempuan Santino yang bernama Gianna. Hal ini dilakukan karena si Gianna adalah sebuah penghalang untuk menggantikan peran ayahnya sebagai dewan tingkat tinggi cabang Kamura di High Table. Di sini sebenarnya si John nampak agak sedikit ragu setelah mendengar tugas tersebut. Tugas itu membuat John mempertanyakan jati dirinya. Apakah ia seorang suami yang bersedia atas meninggal istrinya atau seorang pembunuh bayaran tanpa belas kasihan? Ia mengambil barang perlengkapan berburunya di sebuah bank. Walaupun hati si John menolak untuk melakukan tugas ini, di sisi lain ini adalah sebuah keharusan alias kewajiban agar dia bisa pensiun dan bisa ngopdud sambil menikmati senja. Anjay gitu. Lan to the jude. Karena sudah tahu posisi targetnya, si John langsung saja OTW ke Roma, Italia. Singkat cerita, tibalah ia di Hotel Continental cabang Roma. Lalu ia bertemu dengan sang pemilik hotel. Nampak dengan reputasinya sebagai pembunuh bayaran, semua orang sudah mengetahuinya bahwa siapa John alias Baba Yaga. Nah, menariknya, berbeda dengan kapter sebelumnya. Kali ini persiapan untuk berburu si John sangat dipersiapkan, mengingat buruannya adalah seorang anak dari salah satu 12 dewan High Table. Persiapannya dimulai dengan menemui temannya untuk membuat jas anti peluru, perlengkapan senjata, dan peta informasi agar saat aksinya si John tidak nyasar saat akan pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Good afternoon, Mr. Wick. Glock 34. Yeah, you have all the ancient room. There are 1, 2 silicon carbide discs. Dessert. Well done. Yes, thank you. Do enjoy your party. Setelah semua perlengkapan siap, si John langsung menuju ke lokasi. Di sana nampak Gianna bersama pengawal yang bernama Kasian dan yang lainnya ada di acara tersebut. Seperti pembunuh bayaran pada umumnya, si John mengintai targetnya. Nah, di sini kelebihan si John the Boogeyman alias si hantu, di mana ia berhasil menyelinap langsung ke ruangan pribadi si Gianna. Saat sampai di sana nampak Gianna melihat dari cermin sosok John yang berada tepat di ruangannya. Gianna nampak sudah tahu apa yang akan dilakukan si John terhadap dirinya. Betapa mengejutkannya saya ketika melihat scan ini, di mana si Gianna di sini langsung pasrah dan dia berbicara kepada si John bahwa dia akan bunuh diri. Coba sampai segitunya. Benar-benar aura yang dipancarkan oleh si John adalah aura maung lah ini mah. Jadi siapapun yang melihatnya akan langsung kena mental. Lan to the jude. Setelah melakukan tugasnya, ia langsung pergi keluar ruangan berniat untuk pulang. Ketika ia berada di tempat pesta, ia disapa oleh Kasian. Setelah itu Kasian menyadari bahwa si John sedang melakukan pemburuan. Ia langsung mengisyaratkan penayagannya untuk mengejar si John dan ia langsung bergegas untuk memastikan keadaan Gianna, yang dimana ia tidak tahu bahwa Gianna sudah mati. Saat itu si John berhasil lolos, kini tiba-tiba ia ditabrak oleh si Kasian. Setelah itu mereka pun bertarung. Pertarungan cukup imbang. Tak sadar akibat pertarungan yang imbang itu, mereka sampai ke Hotel Continental cabang Roma. Mereka pun berhenti dan memutuskan untuk minum di bar hotel tersebut.
Lalu si John memberitahu bahwa si Santino menyuruh si John untuk membunuh Gianna. Nampak meski kasihan memaklumi bahwa itu murni pekerjaan si John, dia berniat untuk menghabisinya dengan cepat ketika di luar wilayah netral. Singkat cerita, si John berada di kamar. Tak lama Santino pun menelponnya. Sudah dibantu, kini si Santino malah berkhianat kepada si John. Dia membuat kontrak terbuka terhadap si John dengan hadiah 7 juta dolar. Otomatis hal tersebut membuat pembunuh bayaran di seluruh dunia kini mengincar si John. Entah apa yang dipikirkan si Santino sampai melakukan hal tersebut. Di sisi lain pasti si John tak sadar bahwa si Santino berkhianat kepadanya. Namun pada akhirnya John akan tahu bahwa si Santino telah berkhianat. Jadi menurut Mang Robert, di sini si Santino melakukan blunder yang fatal gitu ya. Kayak wae mana. Lalu to the John. Setelah John rasa misinya selesai, ia pun memutuskan untuk pulang dari Roma menuju New York. Singkat cerita, si John tiba di New York. Awalnya si John tak sadar bahwa kini ia sedang diburu oleh pembunuh yang berada di sekitarnya. Nah, ini momen yang Mang Robert tunggu. Momen ini hampir sama dengan momen yang melegenda, di mana si John berhasil membunuh 2 orang pembunuh bayaran dengan hanya menggunakan pensil. Gak edan gimana coba si John? Hanya dengan pensil loh. Selesai dengan 2 pembunuh bayaran tadi, si John pun melanjutkan perjalanannya. Namun seketika ia malah kembali bertemu dengan si kasihan. Mereka pun terlibat baku tembak di tempat yang sangat ramai. Nah, di sini juga Mang Robert cukup heran. Meskipun sedang baku tembak, warga biasa yang berdekatan dengan mereka terlihat tak sadar akan kejadian tersebut. Aneh kan? Saking imbang pertarungan mereka, berlanjut bertarung di dalam kereta. Pada akhirnya kasihan tewas karena mendapatkan tusukan tepat di dadanya. Setelah turun dari kereta, ia bertemu dengan 2 orang pembunuh bayaran lainnya. Waktu di Udag, ia menemukan pengemis salah satu dari panayagan si Boeri, dan ia meminta bantuan untuk bertemu dengan si Boeri. Jadi King Boeri adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia bawah tanah. Si John meminta bantuan kepadanya untuk menemukan di mana lokasi si Santino sekarang. Apa yang dijelaskan oleh si John bahwa si Santino akan menguasai wilayah New York, dan besar kemungkinan wilayah Boeri juga akan diambil oleh si Santino. Pada akhirnya Boeri membantu si John. Ia memberikan lokasi beserta senjata Kimberly 911, dan setelah itu si John langsung diantar ke lokasi si Santino. Singkat cerita, sampailah di tempat Santino. Ternyata di tempat tersebut Santino sedang melakukan pelantikannya menggantikan mendiang adiknya, yaitu Gianna, sebagai 12 Dewan High Table, anjay. Setelah itu si Santino melihat si John. Dia sudah tahu bahwa si John pasti akan membunuhnya. Lalu ia pun berlari. Di sini si John lagi-lagi harus menghadapi panayagan si Santino. Setelah menghabisi sebagian panayagan si Santino, kini si John masuk ke ruang kaca. Kini ia harus berhadapan dengan bodyguard si Santino. Di scan lain, si Santino kembali berhasil melarikan diri. Saat sebagian bodyguard telah dihabisi, ia berniat mengejar si Santino. Namun ia dihadang oleh bodyguard terakhir Santino. Walaupun si bodyguard mencoba menghadang si John, dia bukanlah tandingannya. Dia pun berhasil dibunuh oleh si John. Nampaknya si Santino melarikan diri ke tempat yang menurutnya aman, yaitu Hotel Continental cabang New York. Tak lama setelah itu, si John pun tiba di hotel tersebut. Ia langsung bertanya di mana keberadaan si Santino kepada resepsionis. Setelah tahu di mana posisi si Santino, setelah menemukan si Santino, si John langsung membunuhnya. Jedor. Jir, John. Setelah apa yang dilakukan oleh si John, ia pasti menyadari bahwa ia akan mendapat hukuman karena telah melakukan pembunuhan di area netral.
Benar saja keesokan harinya ia bertemu dengan Winston. Lalu si Winston menjelaskan apa yang dilakukan si John tersebut membuat para petinggi high table mengadakan kontrak terbuka atas kasus pembunuhan Santino. Di sini bisa saja si Winston menyatakan bahwa si John menjadi excommunicado. Selain itu bisa saja si Winston langsung menghabisi si John dikarenakan seluruh orang yang berada di sana adalah panayagan si Winston. Namun mengingat kedekatan si Winston dengan si John, pada akhirnya ia diberi waktu 1 jam untuk berlari. Sebelum pergi, si John mengatakan kepada si Winston bahwa siapapun yang akan datang kepadaku akan kubunuh semuanya. Dan film pun selesai. Oke brother, gimana tuh ceritanya? Cukup menegangkan bukan? Apa yang akan terjadi kepada si John alias Baba Yaga? Apakah dia akan tiwas atau berhasil lolos dari buruan para pembunuh bayaran lainnya? Penasaran dengan ceritanya? Sampai ketemu di John Wick Chapter 3. Anjay, aing so Inggris.